Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam allazi la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kalamullah wa khairal huda huda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Orang awak Minangkabau ko memanglah orang hebat-hebat jak dahulunya. Tasabuiknya 3 orang haji di Minangkabau, Haji Miskin, Haji Sumania, Haji Piobang. Beliau-beliau ko lah sampai beraja agamu ke Makkah. Pada tabayang di awak dahulu tu, yaitu perjalanan Makkah dari Minangkabau, ia wana sungguh sangat jauh bagi mereka waktu itu, dengan kendaraan kapalawi barangkali dari Aceh sampai mereka itu ke Makkah. Bahkan sulitnya mereka di waktu itu, tapi sampai juga beliau pai kaken ke Makkah, menunjukkan 3 orang haji itu tentu orang-orang sebelum itu pun lah hebat-hebat pula. Kalau tidak hebat-hebat orang sebelum itu, sia kira-kira yang memotivasi 3 orang haji itu untuk sampai beraja agama ke Makkah? Tentu orang-orang sebelum itu lah hebat-hebat pula tentang agamanya. Bahkan jauh hari sebelum itu, orang-orang Minangkabau ko, yaitu seperti yang mengislamkan Sulawesi Selatan, yaitu Datuk Aritiro, Datuk Aribandang, Datuk Patimang, itu jauh sebelum Haji Miskin dan Haji Sumania pai barangkali ke Makkah itu. Menunjukkan Minangkabau ko dari dahulu memanglah orang-orang hebat. Dan sampai pula lah kepada yang kita sebutkan tadi, yaitu 3 orang haji, Haji Miskin, Haji Piobang, Haji Sumania, yaitulah sampai beraja dari Makkah. Dan beliaulah yang disebut dalam sejarah dakwah Islam di Minangkabau, yaitu orang-orang pembaharu yang mengembalikan pemahaman umat Islam di Minangkabau, yaitu kepada Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman salafus soleh. Tapi waktu itu tantangan, ujian yang dihadapi oleh mereka itu sangatlah barik, sebab memang sesuai juga sabda Rasulullah, asyaddun nas bala al-anbiya thumma thalihun thumma amsal fa amsal. Seborek-borek ujian Allah berikan kepada para nabi, kemudian orang-orang soleh, kemudian orang-orang yang semisal itu keimanannya. Dan 3 orang haji tadi, sesampainya beliau di Minangkabau, ujian yang beliau hadapi sangatlah borek. Haji Miskin pulang dari Makkah itu berdakwah di Batu Taba, Bukit Tinggi, dan di situ beliau ditantang, yaitu oleh orang-orang
yang tak suka dengan dakwah tauhid. Ya, waktu itu musim di Minangkabau, yaitu orang-orang panyabong ayam, orang-orang paisok madat, dan itu ditantangnya haji miskin ketika itu. Dan haji miskin waktu itu pindah-pindahlah beliau ke Pandai Sike, yaitu daerah Kota Baru, yaitu menjalang ke Padang Panjang. Tapi di situ pun beliau ditentang dakwah beliau. Beliau akhirnya pindah, yaitu ke Ayetabi Payakumbuh. Di Ayetabi beliau berdakwah, menyampaikan tauhid, Al-Quran dan Sunnah. Tetapi banyak pula tantangan yang beliau hadapi, sebab di waktu itu di daerah Payakumbuh, yaitu tapeknya di daerah Taram, orang mengiramaikan kubuah yang ada di Taram. Kubuah itu sampai kini masih dikeramaikan orang juga. Akhirnya haji miskin waktu itu pun ditentang di Ayetabi, dan akhirnya terjadilah konflik di Ayetabi. Waktu itu disebutkan oleh Pakis Sohir, yaitu rekan beliau, yaitu salah seorang murid dari Tuanku Nantuo di Ampe Angke, menceritakan dalam itu catatan Pakis Sohir. Akhirnya waktu itu haji miskin tabunu di Ayetabi, itu tapeknya yaitu di semua Landai nama daerahnya. Di situ beliau tabunuah, dan disitulah beliau dikuburkan, yaitu di sesudah Bukit Kawi di Ayetabi. Dan begitu rekan beliau yang lain seperti Haji Piobang, dakwah beliau pun ditantang di kampung beliau sendiri, yaitu di Jorong Gando di Piobang. Dan beliau pun disebutkan dalam sejarah Fadri, beliau pun mati tabunuah, yaitu di Gando, yaitu daerah Nagari Piobang itu. Situ beliau tabunuah dan beliau berkubur di Piobang. Dan begitu juga Haji Sumania, beliau pun dakwah beliau ditantang di kampung beliau. Akhirnya beliau pindah ke Pasaman, dan beliau bergalalah waktu itu Tuanku Pasaman. Tapi di Pasaman terjadi pula konflik waktu itu dengan orang-orang sufi. Akhirnya beliau pindah ke Lintau. Beliaulah yang dikenal dengan Tuanku Lintau. Itulah Haji Sumania. Inti kajinya, 3 orang haji itu, perjalanan dakwah beliau itu indah bertabur bunga ada, tetapi penuh dengan tantangan-tantangan, ujian-ujian yang mereka hadapi. Dan memang itulah sunnatullah, yaitu untuk pengemban dakwah tauhid ko. Jadi nasihat kita itu kepada adik-adik, kepada kawan-kawan, you bersabarlah awak menegakkan dakwah tauhid. Sebab yang jangan yang dipikirkan dulu maninya, tetapi pahitnya dulu yang dipikirkan. Sebab ketika kebenaranlah disampaikan, maka dituntui awak setelah itu untuk bersabar. Itu yang dikatakan oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahab di dalam kitab Al-Uthulus Salasah, yaitu bersabar, yaitu setelah menyampaikan kebenaran. Wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Maka wajib kita bersabar, dan Allah akan selalu melindungi orang-orang yang bersabar. Innallaha ma'as sabirin. Allah tetap akan bersama orang-orang yang sabar. Maka semoga adik-adik ambo, kemenakan-kemenakan ambo, kawan-kawan ambo, semoga Allah kuatkan kesabaran dalam menuntut ilmu, dan insya Allah Allah kuatkan juga kesabaran nantinya dalam berdakwah, yaitu di ranah Minang. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.